Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلفون رحمهم الله وأدام النفع بهم وعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para masyayikh, asatidz, mu'allimah, orang-orang tua saya, bapak ibu, seluruh jamaah yang saya hormati, rahimakumullah. Pertama-tama mari sama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga dengan mudah kita mengayuh dua tangan, melangkah dua kaki menuju masjid yang sama kita cintai ini dalam rangka menunjukkan kehambaan diri kepada Ilahi Rabbi. Kemudian salawat dan salam sama kita haturkan ke roh junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan amalan salawat dan salam yang tak pernah kita lupa untuk bacakan, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita temukan dalam surah At-Taubah ayat 51. Ayat ini dikategorikan dengan ayat munjiyat namanya. Ayat munjiyat itu adalah ayat penyelamat. Ada sekitar 7 surah dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surah munjiyat. Dan ada juga ayat yang disebut dengan ayat munjiyat, yang manakala surah atau ayat itu diamalkan, insyaallah akan menyelamatkan. Salah satu dari ayat itu kita temukan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul Qul, katakanlah, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita, illa kecuali ma kataballahu lana, sesuatu yang telah Allah catat bagi kita. Huwa maulana, dialah pelindung kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang-orang beriman berserah diri. Allah perintahkan untuk mengatakan ini karena dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu ada orang-orang munafik yang ternyata memiliki hati busuk. Orang-orang munafik ini memiliki hati yang sangat kotor,
sehingga melihat kawannya senang dia merasa susah. Melihat kawannya susah dia malah senang. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akharna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. I'lam anna hadha naw'un akhar min kaydil munafiqin wa min khubuthi bawatinihim. Ini mufassir sampaikan, ketahuilah bahwa ini merupakan ciri-ciri yang lain dari tipu dayanya orang-orang munafik dan kotornya batin mereka. Apa itu? In tusibka fi ba'dil ghazawati hasanatun sawa'an kana ghafaran aw kana ghanimatan aw kana inqiyadan li ba'd mulukil atraf yasuhum dzalik. Di antara busuknya hati orang munafik, bila kalian mendapatkan kebaikan, baik berupa kemenangan atau harta ghanimah, atau kalian mampu menguasai wilayah kerajaan, menyebabkan hati orang-orang munafik itu susah atau sedih. Nah, ayat ini berkaitan dengan perang yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Perang tersebut adalah perang Badar dan juga perang Uhud. Wa nuqila 'an Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah fi yaumi Badar, pada perang Badar. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW beserta para kaum muslimin yang lain dapat memenangkan perang Badar, maka orang-orang munafik saat itu merasa sedih, merasa tersakiti. Padahal awalnya mereka menunjukkan seolah-olah jadi kawannya orang muslim, bergaul dengan para muslim, ngobrol dengan para muslim. Tapi begitu perang Badar dimenangkan oleh orang muslim, mereka tak senang. Dan ini terlihat dari perilakunya, terlihat jelas dari perawakannya, tidak sebatas di hatinya, tapi muncul di permukaan, bahwa terlihat memang kawan ini nggak senang kalau kita sedang menang. Terlihat ditunjukkan dari raut wajah muka yang tidak senang, dari pergaulan yang kemudian bertukar dari sebelumnya. Jadi kawan ini awalnya dekat dengan kita, begitu kita mendapatkan keuntungan malah lari, marah tak senang. Jadi kalau kita masukkan ke hati, barangkali membuat hati sedih juga nih. Dulu dia berkawan dengan awak, senang dengan awak, begitu dapat musibah, kok tiba-tiba dia tidak senang lagi. Atau sebaliknya, begitu dapat kenikmatan, begitu kita dapat uang, begitu kita dapat keberuntungan, kok malah dia tidak senang pula melihatnya. Kalau dimasukkan ke hati kan rasanya ini sedih juga. Kemudian wal musibata fi yaumi Uhud. Dan musibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pada perang Uhud. Kalau perang Badar tadi dimenangkan oleh umat Islam, sedangkan perang Uhud dimenangkan oleh orang kafir. Dan ini kita tahu ceritanya, kenapa orang muslim kalah di perang Uhud. Karena tidak amanah dengan tanggung jawab yang telah Rasul berikan. Waktu itu kan Nabi perintahkan sekitar 50 orang untuk berjaga-jaga di Jabal Romat. Jabal Romat itu satu gunung kecil yang di sebelah Uhud. Uhud itu satu gunung yang sangat besar. Dia terlihat 3 gunung tetapi menyatu. Karena dia besar, yang harusnya ukurannya 3 gunung, tapi kemudian dia menyatu, maka disebut Uhud. Arti Uhud itu sendiri adalah satu. Di sebelahnya ada Jabal Romat, gunung kecil yang disebut dengan gunung melempar atau gunung lemparan. Nah, kenapa disebut gunung Romat? Karena disitulah 50 pasukan yang diperintah Nabi untuk berjaga-jaga. Jangan kalian turun apapun yang terjadi.
Meskipun peperangan ini kelihatannya sudah mau kita menangkan, tetap kalian berada di atas untuk berjaga-jaga. Itulah strategi perang yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kemudian karena 50 orang ini sudah menyaksikan banyaknya kafir Quraisy yang mati dalam peperangan itu, dalam benak mereka ini perang sudah dimenangkan umat Islam. Harta ghanimah, rampasan perang, pedang maupun baju perang itu sudah banyak tersebar di bawah, membuat mereka terpancing untuk berebut harta ghanimah tadi. Ini yang menyebabkan mereka turun dari Jabal Rahmah, mengabaikan perintah Rasulullah SAW. Turun dari Jabal Rahmah, dilihat oleh kafir Quraisy, ini kesempatan baik kita mengambil tempat strategis itu. Akhirnya orang-orang kafir naik ke atas Jabal Rahmah di saat Muslim sudah turun ke bawah. Nah, kalau di atas tinggal menjatuhkan anak panah saja. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh orang kafir. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. In tusibka sayyi'atun, ketika kesulitan menimpamu, duhai Muhammad, duhai orang-orang muslim, ketika kesulitan menimpamu, maka apa yang terjadi? Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw hum qadibun. Maka orang-orang munafik akan berkata, bukan urusan kami itu. Akhirnya kemudian mereka berpaling, tidak mau bantu, tidak mau ikut campur. Mereka berpaling, mereka pergi dalam keadaan senang. Bila orang munafik, ngeri itu. Dan tidak hanya di zaman Nabi saja. Makanya ulama sampaikan di sini, ini kan kejadian di masa Rasul. Apa kaitannya dengan kita? Wa in qila, apabila ada yang mengatakan demikian, ini kan kejadian di masa Nabi, apa urusannya dengan kita? Maka disampaikan mufassir bahwa sikap atau karakter orang munafik itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Seolah-olah dia kawan dekat, seolah-olah dia itu berpihak dengan kita. Tapi manakala kesenangan kita terima, malah dia yang repot sendiri, dia yang tak senang. Ketika kita ditimpa musibah, dia yang paling senang. Mungkin analoginya begini, kita sedang mau berlomba, ada kawan di sebelah kita seolah-olah jadi supporter kita, tapi dalam hati dia sebenarnya berdoa kawan ini mesti kalah. Kalau bisa dikawan kalah, dia berada di samping kita seolah-olah ayo maju, tapi dalam hatinya semoga kau kalah. Wah, itu kan betul-betul munafik betul. Nah, in tusibika hasanatun tasuhum wa in tusibika musibatun, ketika engkau ditimpa musibah maka orang munafik akan pergi berpaling darimu, tak mau lagi mengawanimu, tak mau lagi berteman denganmu, tak mau mensupportmu. Mereka akan berpaling dalam keadaan senang. Kalau demikian halnya, enggak usah ambil pusing. Jadi sebenarnya ayat ini menyelamatkan kita dari terlalu ambil pusing kepada sikap orang kepada kita, terlalu mengambil pusing kepada sikap orang terhadap kita. Ya kalau memang dia tidak senang ketika kita dapat nikmat, ya urusan dia, tak usah pala ambil pusing. Kalau memang dia tidak senang ketika kita dapat nikmat, enggak usah ambil pusing. Atau sebaliknya, kalau memang dia merasa susah saat kita sedang mendapat nikmat, juga enggak usah ambil pusing. Karena bisa jadi terpengaruh kita dengannya. Tak usah kau begitu, tak usah begini dan semacamnya. Kita sedang dapat nikmat, kemudian dipengaruhinya, akhirnya terpengaruh juga. Atau sebaliknya, saat kita ditimpa musibah, dia malah senang, makin pala juga. Udah kena musibah, senang pula dia, makin hancur hati kita. Tak usah. Jadi waktu umat muslim, kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, lalu diketawain oleh orang-orang munafik, tak usah ambil pusing. Kalau sempat diambil pusing, ketawa pula mereka dengan kekalahan kita, begitu juga sikap mereka dengan kita, makin hancurlah perasaan umat Islam, makin hancur perasaan umat muslim. Begitu juga dengan keadaan kita sekarang. Kalaupun ada orang-orang yang tak senang dengan penimpa
secara religius atau secara agama, baik peningkatan kita dalam ibadah, kawan tak senang, atau kita meningkat dalam ekonomi, kawan tak senang, tak usah ambil pusing. Sebaliknya, kita saat ini ditimpa musibah, kita saat ini sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan yang ketawa dengannya, tak usah senang, tak usah ambil pusing. Ada kawan yang senang dengan keadaan kita ditipu musibah, tak usah ambil pusing. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika kita ditimpa musibah, ada kesulitan yang kita alami, katakanlah tidak akan kita rasakan kecuali apa yang telah Allah catat dahulu. Memang itu merupakan ketentuan Allah yang telah Allah catat. Jadi kalau demikian halnya, ngapain ambil pusing dengan orang lain? Enggak ada efek apa-apa sama dia, enggak ada kaitan apa-apa dengannya. Ini merupakan ketentuan Allah. Allah berikan musibah, ya Allah sudah catat itu sebelumnya. Huwa maulana, dan Allah itu merupakan pelindung kita. Kalaupun Allah berikan musibah, kalaupun Allah timpakan kesulitan, Allah juga yang akan memberikan perlindungan. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah orang yang beriman berserah diri. Kita baca sedikit tafsirnya. فإن ثبت بخبر أن هذا هو المراد وجب المصير إليه. Kalaulah ayat ini menceritakan tentang perang Badar dan juga perang Uhud, maka dikembalikanlah cerita atau ayat ini kepada peperangan itu. Artinya, musibah ataupun nikmat tadi itu berupa kemenangan dalam peperangan, maka ayat ini ditafsirkan kepada perang Uhud dan juga perang Badar. Wa illa, nah kalau ternyata tidak hanya khusus kepada perang Badar maupun perang Uhud cerita tentang ayat ini, fal wajibu hamluhu ala kulli hasanah wa ala kulli musibah, maka mestilah menjadikan musibah maupun hasanah yang terdapat ayat ini kepada semua musibah maupun kepada semua jenis hasanah. Maknanya tidak hanya pada perang Badar, juga tidak hanya pada perang Uhud kejadiannya. Artinya setiap keadaan, setiap kondisi, setiap waktu, setiap situasi, manakala kita mendapatkan nikmat, maka orang munafik akan tidak senang. Sebaliknya, manakala kita mendapatkan kesulitan, orang munafik akan kelihatan senang. Baik pada perang Badar atau Uhud atau saat sekarang ini. Itu maksud daripada tafsir ini. Idzal ma'lumu min halil munafiqin annahum fi kulli hasanatin wa 'inda kulli musibatin bil wasfi alladhi dzakarahu Allah hahuna. Itulah yang diterangkan oleh mufassir. Adalah sikap orang munafik pada setiap kebaikan atau setiap terjadi musibah. Sikap mereka itu sama seperti yang Allah sampaikan pada ayat tadi. Kita ulang lagi, orang munafik itu pasti akan merasa tidak senang melihat orang lain senang. Orang munafik itu pasti merasa senang melihat orang lain kesulitan. Siapa sebenarnya orang munafik ini? Sebenarnya tidak hanya pada perang Badar, tidak pada perang Uhud. Bisa juga terjadi pada masa sekarang. Masa sekarang ini siapa orang munafiknya? Ya tergantung. Kalau kita melihat kawan susah lalu kita merasa senang, jangan-jangan kita orang munafik itu. Kalau kita melihat kawan sulit lalu kita merasa senang, jangan-jangan kita orang munafik. Kalau ciri-ciri orang munafik yang masyhur kan, apabila dia berkata-kata dia bohong, apabila dipercayai dia khianat, apabila berjanji dia ingkar, itu yang biasa. Ini adalah sifat orang munafik. Disebut dia munafik manakala ketika melihat kawannya senang dia rasa susah, atau sebaliknya manakala dia melihat kawannya susah dia merasa senang. Siapakah dia? Kita tanya masing-masing diri.
Kalau masih ada di antara kita yang senang melihat orang susah atau sebaliknya, mungkin juga termasuk di antaranya. Tapi mudah-mudahan bukan kita orang. Kalau ada orang munafik yang ternyata bahagia dengan kesusahan kita, kita pun tak usah bertambah susah karena sikap dia. Melainkan katakanlah, ini musibah Allah beri. Allah sudah catat sebelumnya, Allah sudah tentukan sebelumnya, dan pasti aku terima. Jadi enggak ada urusan dengan dia. Kemudian cuma qala ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa fihi aqwal." Katakanlah Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, "La yusibana illa ma kataballahu lana wa fihi aqwal." Ada beberapa pendapat mengenai kalimat sepenggal ini. Al-qaulul awwal, pendapat pertama, innal ma'na annahu la yusibana khairun wala syarrun wala khaufun wala raja'un wala syiddatun wala rakha'un illa wa huwa muqaddarun 'alaina. Sesungguhnya arti dari sepenggal ayat ini bahwa tidak menimpa kepada kita kebaikan atau keburukan, rasa takut atau harapan, kesulitan atau kelapangan, illa wa huwa muqaddarun 'alaina, kecuali sudah ditakdirkan kepada kita. Maktubun 'inda Allah, tercatat di sisi Allah. Wa kaunuhu maktuban 'inda Allah yadullu 'ala kaunihi ma'luman 'inda Allah maqdiyan bihi 'inda Allah. Sesuatu yang tercatat di sisi Allah itu membuktikan bahwa Allah tahu akan apa yang telah dicatat tadi, dan juga Allah tahu apa yang ditentukan kepada kita. Artinya itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Jadi musibah yang ditimpakan kepada kita sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu kejam manakala Allah menuliskan atau mencatat seseorang itu mendapat musibah, mendapat kesulitan di saat tertentu? Apakah kategori Allah itu adalah kejam? Tidak. Sebab dalam ayat lain sudah kita tahu tidak akan ditimpakan musibah kepada seseorang kecuali dia sanggup untuk menghadapinya. Artinya tidak di luar batas kemampuan yang dia punya. Justru nanti kita senang manakala Allah coba. Nanti ada kalimatnya disampaikan ulama. Kita baca dulu pendapat berikutnya. Wa'lam anna ashabana yatamassakuna bi hadhihi al-ayati fi anna qada' Allah syamilun li kulli muhdatsat. Bahwa pendapat-pendapat ulama yang kita yakini, ketentuan Allah itu mencakup kepada semua yang baharu. Muhdatsat. Apa yang baharu? Yang baharu itu adalah sesuatu yang bertukar, yang berubah. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dari yang sebelumnya kecil menjadi besar. Dari yang sebelumnya besar bisa jadi kecil. Dari yang sebelumnya kuat bisa jadi lemah. Dari yang sebelumnya lemah bisa jadi kuat. Dari yang sebelumnya lapar jadi kenyang. Dari yang sebelumnya kenyang bisa jadi lapar. Artinya perubahan demi perubahan itu menunjukkan bahwa dia merupakan muhdatsat, sesuatu yang baru. Dan semua itu, sesuatu yang baru itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana perubahannya. Dari yang sebelumnya lapar jadi kenyang itu sudah Allah catat itu. Seberapa kenyang dia, seberapa lapar dia, seberapa senang, seberapa susah, seberapa sulit, dan seterusnya sudah qada Allah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kendati kita diberikan kemampuan untuk merubah nasib sendiri, tetap perubahan itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang mampu untuk merubah apa yang telah Allah tentukan sebelumnya, meskipun dia berpikir bahwa dia punya kuasa atau punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Nasib kita ditentukan oleh tangan kita sendiri. Bahasa semacam itu pun ditentukan oleh tangan kita sendiri, maknanya kita yang bekerja, tapi
apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan itu sebenarnya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya kita, kaya maupun miskinnya, senang atau susahnya, sudah dalam ketentuan, meskipun seolah-olah kita yang membuatnya sewaktu hidup di dunia. Itu maknanya yang disampaikan oleh ulama ashabuna, ulama dari kalangan kita, kata mufassir. Wa anna taghayyur syai'i amma qadallahu bihi muhal. Dan bahwa terjadinya perubahan sesuatu di luar dari yang ditentukan Allah mustahil. Kita mengubah nasib kita sesuai dengan keinginan kita sendiri yang berbeda dengan apa yang telah Allah catat, itu enggak mungkin. Itu pendapat ulama. Dan ulama itu mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi alaihi salam, jaffal qalamu bima huwa qa'imun ila yaumil qiyamah. Qalam itu sudah kering dengan yang sudah dicatat sampai hari kiamat. Yakni qalam Allah ciptakan pertama-tama qalam. Kemudian qalam ini diperintahkan untuk mencatat semua makhluk yang Allah ciptakan itu di Lauhul Mahfuz. Setelah dituliskan, tak ada lagi tugas qalam, sebab dia sudah dianggap kering, tidak lagi mencatat apa-apa, sehingga apa yang dijalankan oleh manusia atau makhluk lainnya sesuai dengan yang dicatat di awal sebelumnya. Jadi perencanaan atau program rencana yang akan dijalani oleh setiap makhluk sudah dicatat Allah sebelumnya, dan setelah catatan pertama itu tak ada lagi revisi demi revisi. Itu pendapat ulama, nggak ada revisinya lagi. Tapi ada istilah seperti ini, ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyambung silaturahim maka Allah tambah usianya, Allah tambah rezekinya. Apakah maksudnya itu setelah dia silaturahim lalu kemudian usianya yang awalnya 50 tahun kemudian jadi 55 tahun atau 60 tahun? Jawabannya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau memang sudah ditentukan ajalnya 50 tahun usianya bakal meninggal, itu nggak bakal bisa dikotak-katik. 50 tahun jadi 50 tahun. Lalu apa korelasinya atau relevansinya dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi? Kalau dia silaturahim, apakah tidak bertambah dari 50 menjadi 60 atau seterusnya, atau tetap 50? Kalau tetap 50, berarti nggak ada pengaruh dari silaturahim dan seolah-olah begitu. Kalau ternyata bertambah, berarti kolam tadi itu belum kering, dia masih basah, masih bisa revisi perencanaan di awal akan seolah-olah begitu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, maknanya sebenarnya orang ini usianya itu sudah 60 tahun dicatat. Dia sendiri yang berpikir 50 tahun, seolah-olah dia kurang dari 60 tahun. Lalu dengan silaturahim seolah-olah ditambah ke 60 tahun. Seolah-olah sebenarnya usianya tetap 60 tahun. Begitu dicatat dari awal. Lalu apa makna penambahan itu? Maka makna penambahan itu bukan di kuantitasnya, tapi di kualitasnya. Bukan bertambah jumlah atau angka dari umurnya, tapi kualitas daripada umur yang dia jalani. Itu maknanya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dari ketentuan yang telah Allah tetapkan apapun kita buat, bagaimanapun caranya kita buat. Dan yang kita buat itu sendiri pun adalah merupakan ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaniha Allah Ta'ala lamma kataba jami'al ahwali fil lawhil mahfuz faqad 'alimaha wa hakama biha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala manakala telah menjadikan semua keadaan dicatat di Lauhil Mahfuz, maka Allah mengetahui catatan itu kemudian menjalankan hukum sesuai dengan apa yang dicatat. Atau bahasa lainnya, mengimplementasikan apa yang telah direncanakan, menjalankan apa yang telah dicatat sebelumnya. Catatan itu perencanaan,
Lalu Allah akan jalankan itu kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang Dia catat. Falau waqa'a al-amru bi khilafiha lazima khilaful ilmi jahlan wal hukmi as-sidqi kadiban. Maka jikalau terjadi sesuatu berbeda dengan apa yang Allah catat, maka sudah pasti ilmu Allah itu berubah jadi kebodohan. Tak mungkinlah pulangnya Allah yang membuat dia beda lagi dengan apa yang Dia jalankan. Tak mungkin. Wa hukmi as-sidqi kadiban, bahwa sifat Allah yang maha benar itu akan berubah jadi berdusta. Kenapa? Berbeda apa yang diimplementasikan atau yang dijalankan dengan apa yang direncanakan. Wa kullu dzalika muhal, dan yang semacam itu pasti mustahil. Ya tak mungkin, tak masuk di akal. Masa Allah yang maha berilmu, yang maha benar, malah menjalankan sesuatu di luar pengetahuannya? Itu tak mungkin, pasti mustahil. Ada satu ayat disampaikan oleh ulama, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini contohnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalaulah kita yang mengatur hidup ini, kita yang memastikan seperti apa yang kita dapatkan dalam proses kehidupan kita, maka sudah seharusnya lah saat Nabi Muhammad menerangkan tentang Allah kepada orang yang kafir, sudah seharusnya mereka beriman. Tapi ternyata tidak. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Artinya apa? Ya, ketentuan tetap ada di kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada di qadanya, ada di takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia kalimat tadi. Fa qila innahu ta'ala innama dzakara hadzal kalam tasliyatan lirrasul fi farahihi bi husnihi wa makarih. Fa ta'alluqi li hadzal madhhab bidzalik. Kalau ada yang bilang ini ayat ini kan tidak ada kaitannya dengan kita akhir zaman ini misalnya. Enggak ada kaitan dengan kita. Ini kan ayat hanya khusus untuk membuat Rasulullah tidak merasa senang, untuk membuat Nabi itu tidak terpengaruh dengan perlakuan orang munafik, gitu kan? Di mana saat kalah di perang Uhud orang-orang munafik malah ketawa, kemudian meninggalkan kalangan muslim. Ini kan supaya Nabi itu tidak merasa sedihnya ini ayat ini maka diturunkan. Lalu apa kaitannya dengan kita? Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Qulna as-sababu fihi qawlu man 'alima sirrallahi fil qadri hanat 'alaihi al-masahib. Jadi tujuannya untuk kita tahu ayat ini adalah apabila kita ketahui rahasia takdir Allah, maka akan ringanlah bagi kita musibah-musibah yang besar sekali. Maksudnya bagaimana itu? فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ امْتَنَعَ أَلَّا يَقَعَ زَالَتِ الْمُنَازَعَةُ عَنِ النَّفْسِ وَحَصَلَ الرِّضَى. Hasilnya bagi kita adalah manakala kita mengetahui rahasia takdir Allah, ringanlah kita rasa semua musibah yang menimpa. Mungkin bagi yang lain itu berat, tapi bagi kita yang sudah tahu rahasia takdir Allah, maka sehebat apapun musibah yang diberikannya akan terasa ringan, terasa. Sebab kita sudah mampu mengantisipasi terlebih dahulu sebelum musibah itu terjadi. Apa antisipasi kita? Apapun yang terjadi dalam kehidupan, baik itu musibah maupun hasanah, merupakan ketentuan yang telah Allah catat, yang itu pasti kita lalui. Apapun ceritanya pasti kita lalui. Nah, kalau demikian saja, hasil ridholah kita untuk menerimanya. Kemudian kita lanjut. Al-qawl tsani
في تفسير هذه الآية أن يكون المعنى لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في عاقبة أمرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم، والمقصود أن يظهر للمنافقين أن أحوال الرسول والمسلمين وإن كانت مختلفة في السرور والغم إلا أن في العاقبة الدولة لهم. Nah, untuk penjelasan berikutnya itu menunjukkan bagaimana sikapnya orang munafik. Ya memang orang munafik itu begitulah keadaannya. Tidak bisa senang melihat orang senang, dan pasti susah kalau melihat orang senang. Kemudian nggak bisa dia nggak susah kalau melihat orang itu senang. Tiba-tiba padahal dia nggak ada apa-apanya dengan kita barangkali, nggak ada hubungan keluarga, berkawan pun tidak terlalu dekat. Tapi ketika melihat orang lain yang lebih senang dari dia itu rasanya susah hatinya. Apalagi kawannya sendiri, dulu mungkin sekolah SD sama, SMP-nya sama, SMA-nya sama, kuliahnya sama, tapi kawannya belum dapat kerja, penghasilannya banyak pula, kehidupannya sekarang ini udah senang, punya istri, punya anak, punya rumah. Dia sendiri yang susah, dia sendiri yang pagi-pagi pulang petang, banting tulang siang malam, tetap pendapatannya hanya cukup makan saja. Wah, bagaimana dengan keadaan semacam ini? Apakah dia merasa senang melihatnya kawannya senang? Atau justru ketika kawannya demikian dan kondisi seperti itu lalu hatinya susah? Sebab di antara dari kaidul munafikin, di antara dari ciri-ciri orang munafik itu yang begitu, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada ayat kuncian ini bisa kita pahami, bisa kita dalami. Tidak hanya kesulitan yang menimpa kita supaya kita kembalikan itu kepada Allah, melainkan kebaikan pun atau kemewahan, kekayaan, keindahan dan sesuatu yang membahagiakan tetap juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang mengarungi jalan kehidupan ini semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin yang bertanya itu, kalaulah semua kondisi manusia sudah ditetapkan Allah, lalu akhirnya endingnya pun sudah dipastikan Allah, kemana dia akan kembali, baik ke neraka maupun ke surga. Jadi apa fungsinya manusia diciptakan akal? Apa gunanya manusia diberikan ilmu pengetahuan? Apa gunanya manusia diberikan kemampuan kalau pada akhirnya mulai dari dia ada sampai akhirnya dia ditempatkan di surga atau neraka semua atas ketetapan Allah? Tidak ada sedikit pun dari usaha manusia itu sendiri. Apa gunanya? Kenapa enggak sebaiknya saja Allah ciptakan manusia langsung saja masukkan ke dalam surga? Tahu siapa ciptakan akal, tahu siapa ciptakan nafsu, enggak usah pada ciptakan dunia. Dia udah ciptakan tuh manusia, langsung saja masukkan ke dalam surga. Seperti Nabi Adam dulu, enggak usah pada diturunkan ke bumi. Karena buat apa mesti repot-repot di dunia kalau pada akhirnya manusia ini sudah ditetapkan Allah mau ke surga atau ke neraka? Jadi apalah kira-kira kita jawab, Pak? Apalagi dunia kita hidup di dunia ini, repot kita proses waktu sampai 70 tahun, 80 tahun, rumah yang tidak sujud dan seterusnya. Kalau akhirnya masuk surga atau neraka, tetap juga Allah yang tentukan. Apalagi ada hadis Nabi, ada kalanya manusia itu seperti ahli surga, jadi penghujung akhirnya ternyata dia ditentukan masuk neraka. Ada kalanya seseorang itu dia beramal seperti ahli neraka, tapi ternyata dia ditentukan Allah masuk ke dalam surga. Jadi intinya kita tak tahu apakah surga atau neraka tempat kembali kita nanti. Lalu apa gunanya kita ibadah kan gitu? Bahkan apa gunanya kita hidup di dunia? Mending saja dulu kalau Allah Maha Adil ciptakan manusia, Nabi Adam beranak pinak dalam surga saja, tak usah di bumi. Ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Kira-kira apa yang kita jawab? Nah, Allah ciptakan manusia itu kan supaya manusia tahu dan kenal kepada Allah. Kita kan diciptakan itu,
diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita percaya bahwa Dia Tuhan kita, sehingga kita menyembahnya. Kenapa kita percaya bahwa Dia merupakan Tuhan? Karena Dia Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha memiliki ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui Allah Maha Bijaksana, ya Allah harus ciptakanlah semua perangkat-perangkat ini. Kalau seandainya Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian beranak pinak termasuk kita langsung dalam surga, mungkin saja kita tak faham bahwa Allah Maha Kuasa. Tak faham kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kenapa? Nikmat terus yang kita rasa. Tak ada proses kehidupan, tak ada perputaran intelektual, gak ada mesti kita pikirkan, yang mesti kita rasakan gak ada. Cuman senang saja. Yang gak berfungsi itu pikiran, gak berfungsi otak. Akhirnya Allah itu pun gagal untuk menunjukkan dirinya Maha Kuasa kepada makhluknya. Ya gagal. Kenapa? Tak berputar otak. Dengar Pak? Sebab intelektual seseorang itu berputar manakala ada yang belum dia ketahui. Kemudian akal seseorang itu berputar manakala ada yang dia pikirkan. Dan ada yang mesti dia ketahui, ada yang mesti dia pikirkan manakala dia mendapatkan kesulitan. Jadi kesulitan itu bagian daripada fasilitas untuk menghantarkan kita berpikir sehingga menemukan siapa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tak ciptakan dunia, Allah ciptakan Nabi Adam dalam surga dan kita pun dalam surga, kita apa yang kita minta selalu ada, apa yang kita inginkan selalu ada. Tak payah harus berpikir dalam-dalam, tak payah harus mentafakkur. Itu intelektual kita itu akan beku dia. Akal kita tidak berjalan. Sehingga kalau tak berjalan, enggak berpikir kita siapa Tuhan. Kalau tak berpikir kita siapa Tuhan, buat apa Allah ciptakan makhluk? Buat apa Allah ciptakan manusia? Jadi adanya yang sulit, adanya yang miskin, adanya yang sakit, adanya yang repot dalam hidupnya, itu semua sebenarnya merupakan fasilitas untuk lebih mengenal Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Berilmu, yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Jadi justru ketika kullu musibana illa ma kataballahu lana, ketika kita ditimpa musibah tadi itu melahirkan pengetahuan yang mendalam atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus atas kemaha ilmu atau kemaha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pembahasan berikutnya dalam ayat ini, belum habis. Kita ambil dari tafsir Ar-Razi oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ada lagi di sini pendapatnya Az-Zajjaj. Tapi berkaitan dengan perang Badar dan juga perang Uhud tadi. Sedikit sudah kita bahas di awal, maka tidak kita baca lagi. Kesimpulan daripada pengajian kita malam hari ini tak banyak sebenarnya, melainkan kita mau mengembalikan keyakinan yang mendalam atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang akan kita jalani, yang telah dan akan kita jalani, semuanya sudah ditentukan Allah. Sehingga manakala nikmat Allah beri, jangan sampai kita takabur, sombong, riya karenanya. Begitu juga sebaliknya, bila mana musibah menimpa kita, jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai juga kita putus asa. Lalu hati-hati dengan sifat munafik yang merasa senang melihat orang susah dan juga merasa susah melihat orang senang. Begitu juga jangan sampai kita dipengaruhi oleh sikapnya orang munafik. Meskipun mereka merasa senang saat kita ditimpa musibah, jangan sampai menambah kesulitan ataupun kesedihan kita saat ditimpa musibah tadi. Sebab apapun yang terjadi, semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kalau kita mau hafal kalimatnya, Alallahi tawakkalna, itu kalimat yang sederhana untuk bisa kita amalkan. Mudah-mudahan memantapkan hati, memantapkan diri untuk benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna istawda'naka ma qara'na farzuqna lana 'inda hajatina ilayh. ربنا زدنا علما نافعا وإيمانا كاملا ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.